Kak Sarah. Ih, Kak Yoyo. Kak Sarah kenapa tuh? Kok kayaknya mukanya nggak kayak biasanya ya? Aku lagi kesel, aduh gimana ya Kak ya? Loh, kok kesel Kak? Iya. Emang ada apa Kak? Nih ya, temenku nih ada yang beli tas baru. Tas baru? Ada Wah, yang seneng dong. Ada yang beli sepatu baru. Punya sepatu baru? Wah, Terus ada juga yang beli jam tangan baru Kak. jam tangannya juga baru? Waduh, seneng banget dong Kak. Ih, aku jadinya tuh iri Kak. Semuanya beli yang baru. Loh, kok Kak Sarahnya iri? Emang Kak Sarah tasnya kemana? Ada sih. Tas Tapi ada. nggak baru. Jam tangan ada Kak? Ada nih. Ada tuh. Tapi nggak baru Kak. Aku Sepatu iri. juga ada? Ada. Waduh, tapi kok iri Kak? Iya. Kak. Iya, kenapa? Kita kan kemarin sering tuh nyanyi sama-sama tuh. Iya. Yang katanya iri. Nggak kayak boleh gini. ya Kak ya? Iya. Kita Ingat anak nggak, Tuhan Kak? nggak boleh iri Kak. Nggak boleh iri. Jadi adik-adik. kalau temennya punya baju baru, Ya, nggak boleh iri. nggak boleh. Terus kalau temennya nilainya lebih bagus gitu, Nggak boleh Kak. nggak boleh. Kita harus ikut seneng Kak. nggak boleh Belajar iri ya, Kak? lagi. Iya. Malah ikut seneng, harus Harus ikut berusaha seneng. lagi biar nilainya juga bagus gitu Kak. Betul Kak. Ya udah deh kalau kayak gitu. Tadi lagunya apa Kak? Yang aku senang jadi anak Tuhan. Itu Kak. Ingat gak Kak? Oh iya. Kalau gitu kita ajak adik-adiknya pujian aja deh Kak ya, daripada Bener, mendingan iri-iri ya Kak kita ya. nyanyi sama-sama biar Kak Sarah Iya. sama adik-adik semuanya kita balik lagi jadi anak Tuhan yang baik. Oh, bener. Boleh. Oke. Yuk, kalau gitu kita mulai aja ya Kak ya. Oke, aku Yuk. udah semangat banget mau nyanyi puji Tuhan. Yuk Kak Jess, kita mau. Yes. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Tak boleh nakal Kak. Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Aku senang lagi. Senang Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Gak boleh iri ya kayak tadi ya. Nggak boleh. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Tuhan Yesus ada. Ngambek Kak, kalau ngambek apa? ngambek Itu jelek. ngambek itu jelek. Ngambek itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Terakhir Kak, Dong, cengeng. ceng Itu jelek, Cengeng itu jelek. Cengeng itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Udah dong Kak, nggak iri lagi dong. Iya. Udah inget ya Kak ya? Kalau kita iri itu ternyata dosa dan Tuhan Dan Tuhan nggak suka. nggak Kak. suka. Iya deh Kak Sarah nggak mau iri-iri lagi deh. Iya, Adik-adik. adik-adik juga pastinya udah nggak iri-iri lagi nih. Iya, udah nggak boleh iri ya Nggak Kak. boleh Kak. Nah sekarang kita mau mulai kebaktian hari ini Kak. Ya, Kalau gitu kita mau angkat pujian dulu ya Kak ya sebelum kita nanti mau sama-sama berdoa. adik-adik ya Kak ya. Iya kita sikap doanya yang Kita baik ya adik-adik semuanya ya. Yuk, sikap doa yang baik. semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Bapakku datang. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. adik-adik sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, tak henti-hentinya tak henti-hentinya kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas kasih atas kasih dan kebaikan-Mu. dan kebaikan-Mu. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan sekarang kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, Kak, Ya Kak. kita udah berdoa. Iya. Pasti udah lebih siap lagi nih. Iya. Untuk kita mau puji Tuhan Wah, lebih semangat lagi. Iya, aku juga udah jadi lebih semangat Kak. Kita mau bilang dalam nama Yesus, kita mau sambil gerakin jempol Jempolnya, kita siapin mau jempolnya saling ya? jempolnya Jempolnya disiapin, siapin. terus mukanya juga semuanya senyum Kak, Oh. sambil puji Tuhan ya Kak ya. Walaupun pakai masker nggak kelihatan, tapi Nggak kelihatan ya? Tapi Kak Sarah harus senyum loh Kak. Iya, aku Kayaknya juga Kak, Kak Jess senyum nggak Kak Kita Jess? semua senyum ya. Senyum juga. Oke, kalau Yuk. gitu langsung aja kita mau nyanyi dalam nama Dalam Yesus, nama Yesus. jempolnya digerakin, Siapin. suaranya yang kencang, kita puji Tuhan sama-sama. Oke. Tepuk tangan dulu boleh adik-adik di rumah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Yuk, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada. Lebih semangat lagi, Oke. kita ulang sama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita udah menang Kak, lawan Menang. iblis. Iya, melawan apa iblis yang suka bikin kita Udah kita kayak gini iri Kak. gitu ya Kak.
Udah tiup. Udah menang sekarang. Udah menang sekarang. Iya. Tapi biar kita sama-sama menang, Kak. Lebih menang lagi nih, Kak. Lebih menang lagi. Iya. Kita mau dengar firman. abis ini. Oh, pasti, Kak. Kita mau dengar firman, dan tapi sebelum dengar firman, Iya. kita mau berdoa lagi. Kita berdoa ya. Oke, Sambil kita nyanyi, firman Tuhan ku Ku dengar. dengar. Adik-adik semuanya yang tadi udah kemana-kemana gitu ya, sikap doa lagi. Harus sikap doa yang baik lagi ya, Kak? Oke. Kita soalnya mau ngomong sama Tuhan, Iya. kita mau nyanyi sama-sama firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita lebih sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, semuanya lipat tangannya. Sikap doa yang terbaik, kita kasih lihat Tuhan, kita anak Tuhan, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin puji-pujian kami. puji-pujian kami. Tuhan yang terima semua puji-pujian kami. puji-pujian kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami agar kami bisa duduk baik dan membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang semuanya udah kayaknya ada duduk yang manis, Kak. Coba sebentar, Kak. Udah Semua manis ya? Udah semuanya manis. Kalau gitu kita mau panggil yang firman, Kak. Kita panggil ya, Kak ya. Kak Cidewi, Kak. Bareng-bareng adik-adik Iya. gak? Yuk. Sama-sama ya? Sama-sama ya. Artinya aku hitung ya. Iya. 1, 2, 3. Kak Cidewi. Udah denger belum, Kak? Belum dah. Sekali lagi kali ya, Kak ya. Lebih kenceng ya. Adik-adik ayo bareng-bareng semuanya ya. 1, 2, 3. Kak Cidewi. Udah. Udah datang. Yuk, kita ikut denger firman nih, Kak. Yuk, kita sama-sama denger firman ya. Hai adik-adik, ketemu lagi ya sama siapa ini? Adik-adik masih ingat? Sama Kak Cidewi. Adik-adik, hari ini Kak Cidewi mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya ya, nih Kak Cidewi mau kasih lihat dulu nih adik-adik nih. Ini apa nih? Ya, tulisan Kak Cidewi apa ini? Apa nih adik-adik? Iri hati. Hari ini Kak Cidewi mau menyampaikan firman Tuhan mengenai iri hati. Tuhan bilang ya, anak Tuhan tidak boleh mempunyai perasaan iri hati. Apa sih Kak Cidewi iri hati ya? Coba ya adik-adik ingat gak? Misalnya nih ya, adik-adik punya kakak. Kakaknya itu rajin belajar, nilai ulangannya bagus-bagus. Tapi kalau adik sendiri nggak suka belajar, jadi nilainya tidak bagus. Waktu kakaknya dipuji sama orang tuanya, mama papa kamu, nih dek, lihat dong kakak kamu nih nilainya bagus, pinter, hebat. Terus adik-adik karena adik nilainya jelek, dalam hati adik-adik sebel sama kakak tuh. Kenapa sih dia tuh
bikin aku jadi kesel. Aku nggak bisa seperti dia. Itu adik-adik, itu juga iri hati. Terus adik-adik nanti ngomong sama teman-temannya. Kalau teman-temannya bilang, kakak kamu pinter loh, nilainya bagus. Adik-adik bilang apa? Kakak aku nggak pinter, dia suka nyontek, makanya nilainya bagus. Nah, adik-adik karena iri hati, jadi adik-adik menjelek-jelekan kakaknya, berbohong, ya kan? Terus ngedumel-ngedumel sama Tuhan. Tuhan, aku sih nggak dikasih otak yang pinter seperti kakak aku, jadi aku nggak bisa seperti dia. Nah, adik-adik tahu ya, dari iri hati timbul semua yang jahat. Adik-adik tahu Tuhan tidak suka kita mempunyai iri hati. Juga sepertinya kalau punya mainan, adiknya punya mainan lebih bagus atau mamanya beliin mainan buat adiknya. Adiknya masa, aku sebel tuh. Nanti kalau mama nggak lihat mainannya aku akan buang, aku akan rusak. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, itu juga karena iri hati. Tuhan tidak suka anak yang mempunyai perasaan iri hati. Adik-adik tidak boleh iri hati ya. Kalau ada kakaknya lebih pandai dari adik-adik atau nilainya lebih bagus, adik-adik harus merasa lebih, atau adik-adik harus merasa juga senang. Wah, itu kakak aku yang hebat. Atau kalau adiknya punya dapat mainan dari mamahnya atau papahnya, adik harus merasa senang karena kita bisa melihat adik kita senang lu punya mainan. Jadi adik-adik juga harus merasa senang, tidak boleh iri hati, karena iri hati membuat semuanya menjadi jelek. Tuhan tidak suka. Nah, sekarang Kak Cidewi mau menyampaikan firman Tuhan ya. Apa sih yang Kak Cidewi mau sampaikan? Bahwa anak Tuhan tidak boleh iri hati. Nih, adik-adik masih ingat ya. Ini ada, masih ingat ya, ini siapa nih? Kak Cidewi kasih, nih. Siapa? Bapak Musa nih. Bapak Musa disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Perjalanannya jauh adik-adik, perjalanannya lama. Nah, sampailah mereka di satu kota. Tunggu ya adik-adik ya. Nih, nama kotanya tuh, Haserot. Nih adik-adik, Musa dan rombongannya sampai ke Haserot dan mereka mendirikan kemah untuk berdiam beberapa saat atau beberapa hari di tempat ini. Adik-adik, Musa memimpin begitu banyak bangsa Israel, begitu banyak sekali untuk membawanya ke tanah Kanaan. Adik-adik tahu nggak? Di antara bangsa Israel ini ada nih 2 orang yang merasa tidak suka sama Pak Musa ini. Kita lihat ya, siapa ya? Nih. Nih adik-adik. Ini Miriam. Dan satu lagi siapa ya? Satu lagi nih. Siapa adik-adik? Iya, ini Harun dan Miriam yang tidak suka sama Musa. Adik-adik masih ingat gak? Siapa ya Miriam dan Harun ini? Siapa? Iya, ini kakak-kakaknya Musa. Miriam dan Harun tuh kakaknya Musa. Dia nggak suka loh kalau Musa ini memimpin bangsa Israel. Apa dia bilang? Memangnya cuma Musa aja yang bisa mimpin bangsa Israel ini untuk ke tanah Kanaan? Aku juga bisa, aku juga bisa. Tuhan tidak adil. Adik-adik, mereka mempunyai perasaan apa? Ayo, tahu nggak? Iri hati, mereka iri hati. Mereka iri hati. Tuhan
tahu adik-adik, Tuhan tahu hati mereka. Oleh sebab itu Tuhan memanggil mereka bertiga, Musa, Miriam, Harun. Masuklah ke kemah pertemuan. Tuhan menampakkan dirinya melalui tiang awan adik-adik. Dan Tuhan berbicara pada mereka. Musa itu hambaku yang setia. Musa itu hambaku yang baik. Aku berbicara sama Musa, kata Tuhan, muka dengan muka berhadap-hadapan. Kalau aku berbicara sama nabi-nabi yang lain, kata Tuhan, Tuhan berbicara melalui, apa adik-adik tahu? Melalui mimpi, melalui penglihatan. Tapi kalau Musa, karena dia setia dan baik, Tuhan menyampaikannya berhadap-hadapan. Tuhan berkata pada Miriam dan Harun, kamu berani melawan aku karena aku menyayangimu, Musa. Nah, adik-adik, setelah Tuhan berkata seperti itu, Tuhan meninggalkan kemah pertemuan. Tuhan tidak suka dengan Miriam dan Harun karena mereka iri hati. Setelah mereka keluar dari kemah pertemuan, adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat ya. Wah, ternyata nih sebentar nih adik-adik nih. Kak Cidewi punya apa ini? Apa yang terjadi dengan Miriam ya? Wah, ini apa ini? Adik-adik tahu nggak ini apa nih? Ternyata adik-adik Miriam kena kusta. Aduh, wajahnya yang cantik ini jadi banyak kustanya. Tangannya juga, lehernya juga, semua badannya kena kusta. Adik-adik tahu ini adalah hukuman Tuhan untuk Miriam. Karena Miriam iri hati. Karena iri hati dia menjelek-jelekan Musa. Karena iri hati dia mengomel pada Tuhan. Nah, waktu Harun ngelihat Miriam seperti itu, hah? Miriam kena kusta. Ternyata Tuhan marah kepada Miriam. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Harun? Dia pun bicara dengan Musa. Musa, tolong. Miriam itu kena kusta karena Tuhan menghukum dia. Karena dia mempunyai, apa adik-adik? Iri hati. Tolong dong Musa, doakan Miriam. Mohonkan kepada Tuhan untuk menyembuhkan Miriam. Adik-adik tahu ya, kusta ini, dia nggak boleh deket-deket sama orang loh adik-adik. Semua takut kalau ada kusta. Nah adik-adik, Musa walaupun dia tahu kakaknya iri hati sama dia, tapi dia hatinya mempunyai kasih, hatinya dipenuhi oleh kasih. Dia nggak merasa apa-apa adik-adik, dia merasa sayang sama kakaknya. Maka dia pun berdoa kepada Tuhan. Yuk kita lihat ya, nih apa isi doanya Musa. Nah adik-adik, untuk yang Yudea Betania boleh buka Alkitabnya. Nah ini isi doa Musa, kita baca ya adik-adik ya. Di Bilangan 12 ayat 13. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Adik-adik lihat ya, hanya kata-katanya seperti ini. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berbicara kepada Musa. Baiklah, aku akan menyembuhkan Miriam. Miriam harus diasingkan selama 7 hari. Tidak boleh ada di perkemahan ini. Jadi di luar. Nanti setelah 7 hari Miriam akan sembuh. Adik-adik tahu ya sekarang ya, bahwa kita tidak boleh iri hati. Karena kalau udah iri hati jadinya semuanya jelek dan Tuhan tidak suka. Tuhan akan menghukum kita. Ya, sekarang siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang baik? Iya, mulai sekarang adik-adik ya, kalau misalnya mamanya beliin mainan adiknya, apa kita harus gimana? Harus iri hati atau? Iya, kita harus ikut
ikut bahagia, ikut senang ya. Kita ikut senang dengan apa yang mereka dapat ya. Atau kalau misalnya kakaknya lagi sakit atau apa, kalau kamu punya iri hati, rasain tuh sakit, biarin. Tapi sekarang adik-adik sudah tidak ada iri hati. Jadi kalau kakaknya ada yang sakit, apa yang dilakukan adik-adik? Berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan. Yuk sekarang lipat tangannya, ikutin Kak Cidewi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengajar kami untuk memiliki hati yang penuh kasih. Biarlah Tuhan buanglah iri hati itu dari hati kami. Biarlah kami selalu menyayangi Engkau, menyayangi saudara kami, menyayangi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang Kau tanamkan hari ini menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Zipora. Nah, tadi kan adik-adik udah dengerin firman, terus adik-adik juga udah puji-pujian. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan dan aktivitas ya. Pertama-tama adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Terus adik-adik siapin juga buku catatannya untuk adik-adik yang kelas Yudea Betania. Nah, sekarang kakak bacain ya ayat hafalannya. Hari Minggu 21 November 2021. Judulnya Miriam dan Harun menjadi iri. Judulnya Miriam dan Harun menjadi iri. Bahannya dari Bilangan 12. Bahannya dari Bilangan 12. Nah, ayat emasnya kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi ya adik-adik. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh simpan Alkitabnya dan buku catatannya. Sekarang kita mau aktivitas adik-adik. Kakak Zipora mau ajak adik-adik bikin seperti ini adik-adik. Nah, bikin hati. Jadi kalau di depannya adik-adik bisa tulisin ayat emasnya. Nah, kalau adik-adik balik, adik-adik bisa tulisin nih perbuatan baik adik-adik. Nah, kalau adik-adik balik lagi, adik-adik bisa tulis perbuatan buruk. Nah, sekarang kita mulai ya adik-adik. Cara buatnya gampang banget. Pertama-tama kita mau buat hatinya dulu. Nah, kakak mau pakai warna hijau dan orange. Kalau adik-adik juga terserah. Adik-adik mau pakai warna apa suka adik-adik. Nah, biar hatinya kanan kiri sama, kita tumpuk dulu kertasnya. Nah, adik-adik rapihin. Terus adik-adik lipat dua seperti ini. Nah, kalau bisa yang rapi adik-adik ya. Nah, terus adik-adik boleh langsung gunting bentuk hati, atau kalau adik-adik ragu, adik-adik boleh bikin cetak hatinya seperti ini nih bentukannya. Nah, nanti kalau udah jadi seperti ini, adik-adik baru gunting. Nah, kakak gunting ya. Kalau bisa yang rapi adik-adik.
Nanti kalau belum rapi, adik-adik bisa rapiin lagi kok. Nah, digunting. Nah, nih misalkan kalau bagian pinggirnya belum rapi, adik-adik bisa rapiin lagi. Ini. Nah, nanti kira-kira hasilnya akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, kalau udah jadi seperti ini, adik-adik mau tempel di kertas seperti ini. Warnanya juga bebas, terserah adik-adik. Nah, agar gampang, kakak belah lipat 2 seperti tadi adik-adik. Nah, jadi gampang tempelnya nanti. Kita pisahin dulu. Nah, kita ukur dulu adik-adik mau tempel di sebelah mana. Nih, seperti ini adik-adik. Kalau udah yakin letaknya, baru adik-adik tempel deh. Nah, nanti adik-adik lem bagian sebelahnya ya, seperti ini. Kita lem. Dulu bagian sebelah kiri. Nah, adik-adik pasin sama lipetannya ya biar rapi. Nah, kalau udah kira-kira rapi, baru adik-adik tekan. Nah, ini. Belum begitu nempel, kakak kasih lem lagi. Kira-kira seperti ini adik-adik. Nah, sebelahnya lagi kita lemin juga. Adik harus hati-hati ya, karena ini nempelnya harus sama kanan kiri. Nih, kita ukur dulu. Jadi kalau kira-kira sama, baru adik-adik tekan. Nah, jadi deh hatinya. Tunggu, belum kita nempel, kasih lem lagi. Nah, kalau udah nempel, adik-adik tinggal tulisin deh ayat emasnya. Ya, kita tulisin ayat emasnya. Kita nyontek dulu. Amsal 14 ayat 30. Di sini ya. Ayat 30. Nah, sisanya adik-adik tulisin sendiri ya. Terus adik-adik tulisin deh bagian perbuatan-perbuatan baik yang adik-adik lakukan setiap hari. Nah, di sebelahnya lagi nanti adik-adik tulisin perbuatan-perbuatan buruknya. Nah, terus kalau adik-adik mau hias-hias juga boleh adik-adik, terserah adik-adik. Nah, sampai di sini dulu ya aktivitas dari kakak. Nanti adik-adik hasilnya jadi seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Tuh. Kalau adik-adik udah saya bikin, adik-adik boleh post di Instagram. Terus tag Tabernacle Family Junior.
Nah adik-adik, sekian aktivitas dari kakak. Sampai ketemu lagi minggu depan.